Timnas Indonesia akhirnya mampu meraih kemenangan di leg pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Vietnam. Kemenangan 1-0 atas Vietnam Kamis malam kemarin membuat Indonesia kini berada di posisi 2 grup F. Timnas Garuda pun akan kembali melakoni laga tandang kontra Vietnam pada 26 Maret mendatang. Lalu seperti apa penilaian gaya permainan Indonesia kemarin malam di mata pengamat dan apa yang harus dibenahi dari tim Garuda kita? Di studio saat ini sudah ada pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau kerap disapa Bung Ropan. Bung Ropan, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak Amis. Baik. Kita sekarang langsung nih membahas seperti apa Bung Ropan melihat penampilan Egy Maulana Fikri dan kolega di pertandingan Kamis malam kemarin. Memang secara keseluruhan belum begitu sempurna. Artinya kita belum ada padu ya, terutama di babak pertama. Itu jelek sekali kita bisa bermain sebelum ada perubahan di babak kedua yang dilakukan oleh Sintayong. Tapi apapun itu yang harus dikatakan, kita perlu untuk mensyukuri. Karena ini kita bisa menang daripada kita imbang apalagi kalah di depan publik sendiri. Nah, kemenangan ini walaupun tipis 1-0 ini modal yang kuat buat kita untuk kita melangkah ke Hanoi, ke Maidin Stadion dan tanggal 26 nanti. Karena dengan kemenangan ini akan membuat pemain-pemain termotivasi untuk bisa paling tidak jangan kalah lah. Menang itu luar biasa, karena dapat 6 poin. Imbang aja di Hanoi sudah cukup bagus buat kita, untuk kita paling tidak berada di bawah Irak. Karena Irak kemarin menang melawan Filipina 1-0, sehingga mereka 9 poin, kita 4 poin ada di posisi kedua. Pasti Vietnam akan habis-habisan, Mbak Awis. Tidak ada kata lain, mereka harus bisa menang. Mereka tidak akan mungkin mengakhiri pertandingan dengan imbang atau kalah di kandang mereka. Tuntutan bagi mereka adalah menang, dengan cara apapun. Nah, kita harus siap secara mental, secara fisik. Kalau kita melihat dari permainan kemarin begitu ya, tadi Bung Ropan mengatakan di babak pertama mungkin belum optimal ya. Apa yang membuat tim Garuda ini di babak pertama mungkin kesulitan untuk build up ya, untuk membuat serangan yang lebih rapi begitu, sampai akhirnya harus menunggu ke babak kedua untuk bisa gol? Iya, saya pikir taktik yang dibuat Vietnam lewat Philippe Troussier, pelatih mereka, ini baik sekali. Mereka tidak takut bermain di tandang, di depan publik kita. Yang dilakukan mereka adalah pressing yang sangat kuat bermain. Nah, kita itu kehilangan di tengah, seperti tidak ada nyawa kalau bisa dikatakan di sini ya. Ada Marcelino sebenarnya dan Ivar. Tapi kita tidak punya pemimpin. Untung saja kita punya lini bertahan yang kuat. Jai Isyas bermain sangat dingin, sangat tenang, visinya oke. Dibantu Rido dan juga dengan Justin Hopner. Ini yang membuat kita kuat. Artinya penjaga gawang kita juga kan dipasang juga kaget, karena sebenarnya Nadeo yang akan main, tapi Nadeo cedera, Adi Satrio yang tampil. Tapi karena Isyas bermain dengan Hapner yang sangat bagus, ini yang membuat Vietnam tidak punya peluang. Kalau Vietnam bisa membuat gol, ini lain ceritanya. Mungkin itu sudah bisa mengubah juga psikologis pemain kita juga. Begitu ya. Jadi mereka, kalau saya pikir, mereka boleh dalam hal melakukan pressing, tapi mereka tidak diberikan ruang untuk bisa menciptakan peluang-peluang bagus di depan gawang kita. Kan hanya ada satu tembakan on target yang mereka dapatkan. Ini menggambarkan bahwa kita kuat sudah di belakang. Tinggal tengah dibenahi dan juga di depan. Karena di depan juga masih tumpul. Kalau bisa dilihat. Jadi babak pertama kurang greget bermain. Sehingga kita juga penasaran melihat ini. Apakah starting 11 yang dibuat oleh STY ini juga kurang begitu oke, sehingga dia menyadari ini. Langsung babak kedua ditarik. Ya kan, ada 3 langsung diambil, ditarik. Kita mungkin nanti akan bisa lihat bersama-sama ya, skema yang diterapkan oleh STY di babak pertama begitu ya. Ini kalau kita lihat bersama-sama Bung Ropan juga nanti akan terlihat di sini sejumlah pemain yang akhirnya diganti begitu ya di babak kedua. Nah, ini di sini ada mungkin bisa dijelaskan lagi tadi yang kuat adalah di lini belakang sudah baik begitu ya. Namun di tengahnya kemarin ya. Habis kalau melihat dari sini kan sebenarnya ini 4-4-2, tapi kalau di fakta di lapangan tuh 3 back di belakang, karena Nathan Choon itu agak didorong dengan 3-4-3 sebenarnya. Ya, yang bermain di tengah itu Rido di belakang, kemudian ada Isyas yang bermain agak ke kanan dan Justin Hopner yang kidal memang agak ke kiri. Ya, Sajuri oke di kanan, dan di depan ada Caraka, ada Struik ya, dan Witan Sulaiman. Di tengah Ferdinand, Ivar Jenner dan Sayuri. Itu dengan 3-4-3. Tapi ini kan tidak jalan. Kalau bisa melihat bagaimana Sayuri juga tidak berkembang sehingga ditarik keluar. Saya pikir STY cerdas, jeli melihat ini. Kalau dia tidak melakukan itu cepat-cepat, membiarkan ini mungkin 10 menit baru ada pergantian, bahaya. Tidak akan ada gol di menit ke-52 yang dibuat oleh Egy. Karena dia cepat menarik itu, Hoki tidak berkembang dengan baik di babak pertama. Banyak kehilangan bola, kontrol yang salah. Sehingga dia menarik, langsung Egy masuk. Yakob keluar, Sandi bisa masuk. Nathan ditarik keluar, Pratama Arhan yang masuk. Nah, ada perubahan di sini, di babak kedua. Dan kita lebih enak, bisa keluar dari tekanan lawan. Dan Vietnam tidak bisa berbuat banyak. Tapi memang kita perlu jenderal di tengah yang bisa mengatur ritme permainan. Artinya,
bagi STY ada evaluasi untuk ke depan nantinya di Hanoi yang paling penting. Tapi di babak kedua secara keseluruhan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan babak pertama. Bicara soal gol tadi Bung Ropan, apakah ini sebuah kebetulan begitu ya? Karena itu awalnya dari lemparan ke dalam dan ada kesalahan seperti ya dari pemain Vietnam di belakang yang kena dulu gitu ya, baru ke Egy, akhirnya gol begitu. Seperti apa Anda melihatnya? Memang sulit ya kalau bisa melihat lemparan bola ini kan agak unik ya, dimiliki oleh Pratama Arhan, dan itu kelebihan kita. Dan STY memanfaatkan ini ketika Nathan tidak begitu bagus, karena Nathan kan baru mendapat jam bermain, mungkin masih belum ada chemistry, dia baru pertama debut, sehingga Pratama Arhan yang dimainkan. Dan lemparan ini yang membuat agak kagum juga di belakang, kontrol yang salah dari Vondrong ini yang kemudian bola jatuh ke kaki. Kalau dia agak bagus, ini sapuan yang kurang begitu oke kalau bisa dilihat, sehingga itu jatuh di kaki Egy, dan Egy dengan tenang bisa menjebloskan bola ke gawang Philip Nguyen. Jadi saya pikir ini ya harus dibilang bukan saja gol keberuntungan, tetapi ya itu salahnya dari pemain-pemain Vietnam. Iya kan? Egy ya oke ya berada di depan, dan Egy itu bermain, ada satu kesempatan di menit 90, mestinya kita bisa unggul 2-0. Satu tembakan dia yang masih bisa ditepis oleh Nguyen. Kalau tidak ada tepis itu, bisa 2-0 kita bisa menang. Jadi oke lah semenjak bagaimana STY bisa membangkitkan semangat, memotivasi tim setelah dari kamar ganti. Babak pertama yang bermain kurang begitu oke, babak kedua kita jauh lebih bagus. Jadi inilah hal-hal yang baik yang dilakukan oleh STY di babak kedua, karena dia jeli. Dia tepat untuk menggantikan pemain-pemain di posisi, karena dua flank kita tuh nggak jalan. Habis di kanan dan kiri, baik Nathan maupun Yakob. Sehingga dia menghentikan ini, dan babak kedua itu yang berjalan dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan gitu. Tadi Bung Ropan sempat bilang mungkin Nathan saat ini sebagai permainan debutnya begitu masih mencari chemistry dengan pemain lain, mungkin dengan lapangannya juga begitu ya. Bagaimana secara keseluruhan Anda melihat performa Nathan kemarin? Memang belum kelihatan ya bagaimana dia bisa melihat di sini. Di sini dibuktikan bahwa kematangan yang perlu. Kalau Jai Isyes kan baru debut juga, sama seperti Nathan. Tetapi kenapa Jai Isyes bermain jauh lebih bagus? Bahkan man of the match yang saya pikir adalah Jai Isyes. Bermain sangat tenang. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain Vietnam. Trozier sudah bisa memasukkan pemain pengalaman mereka yang paling senior, ya, Nguyen Tien Linh yang masuk di babak kedua. Tidak bisa berbuat banyak juga. Kenapa sampai Jai Isyes bermain bagus? Karena dia terbiasa bermain mendapatkan jam bagus di Serie B bersama dengan Venezia. Kalau Nathan ini kan banyak dulu di bangku cadangan. Baik dia di Swansea sampai dia dipinjamkan di Heerenveen. Jadi itu yang membedakan, dan Jai memang jauh lebih oke bermain. Dan sudah tepat. Ketika Nathan diberikan kesempatan, dia kurang begitu berkembang, dan STY melakukan dengan baik. Dengan Arhan masuk kan udah memang jelas sekali bahwa permainan kita oke di babak kedua. Jadi dari sejumlah perubahan yang dibuat oleh STY di babak kedua ini, faktor apa menurut Bung Ropan yang paling tepat begitu ya untuk akhirnya bisa memperkuat serangan tim Garuda yang tadinya mungkin agak melempem di babak pertama? Iya. Hoki kan tidak jalan. Ini menjadi masalah utama di babak pertama. Butuh pemain yang bisa pegang bola, bisa penetrasi ke dalam. Dan itu STY memilih Egy. Witan dia tidak tarik keluar, tetap ada Witan. Tapi dia butuh dengan daya juang dari dua flank. Dan itu berjalan dengan baik, dengan Pratama juga yang ada. Dia ingin lebih berkembang di babak kedua, kita lebih berani keluar. Jangan membiarkan lawan yang menekan kita. Dan anak-anak bisa melakukan itu dengan baik. Yusuf Hitam yang lebih banyak untuk counter attack. Babak pertama memang menjadi milik Vietnam dari ball position. Tapi babak kedua kan secara keseluruhan kita bisa menang dengan 45% ya, dibandingkan dengan mereka. Jadi ini 54% buat kita. Ya, 46% buat Vietnam. Vietnam pun hanya dapat 1 on target dari 6 percobaan menembak. Kita 8 percobaan menembak, bahkan lebih dari 3 on target yang kita dapatkan. Mestinya ya kita harus bisa mendapatkan gol lebih dari 1. Nah ini kan jadi problem, masalah buat kita untuk nantinya diperbaiki di Hanoi. Baik, gitu. Bicara soal Hanoi, tadi Bung Ropan katakan bahwa yang penting kemarin kita menang, artinya kita syukuri kemenangan itu. Iya, 3 poin kan, paling penting. Tetapi perjalanannya belum selesai karena tanggal 26 Maret nanti masih akan ada pertandingan. Iya. Seperti apa persiapannya dan juga skema apa yang sebaiknya diterapkan, kita akan membahasnya, Bung Ropan, usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah di NTV Sport, kami akan segera kembali usai jeda berikut.